Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi kita dari buku utama kita, yakni bab 4 tentang word structure. Secara khusus kita akan membahas tentang morfem, morph, allomorph, dan syllable. Kita awali penjelasan kita atau diskusi kita tentang morfem. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mendiskusikan bahwa yang disebut morfem itu adalah unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Kita bisa lihat contohnya di sini, science misalkan, atau signed. Nah, kalau yang pertama science itu bisa kita pisahkan menjadi sign plus s. Sign kata dasarnya dan imbuhannya adalah s atau afiksnya. Sementara sign kata dasarnya sign sama seperti yang pertama dan imbuhannya adalah ed. Nah, yang dimaksud smallest unit di sini ialah bahwa morfem tersebut sudah tidak bisa dipisahkan menjadi unit yang lebih kecil lagi. Nah, kita perhatikan kata sign plus s. Sign tidak bisa kita urai lagi. Demikian juga dengan s sendiri. Ed juga demikian. Nah, jadi sign satu morfem, s satu morfem, kemudian ed juga satu morfem. Masih tentang morfem. Kita ambil contoh satu kata small misalkan. Nah, kalau kita lihat maknanya, small, kita sama-sama tahu maknanya adalah kecil dalam hal ukuran. Ya, kalau dalam bahasa Inggris memiliki sinonim dengan little atau less. Nah, tetapi small ini dianggap satu morfem. Mengapa demikian? Karena small tidak bisa lagi dipisah menjadi morfem-morfem yang lebih kecil. Karena apabila Anda pisahkan, maka small sudah tidak memiliki makna dan juga tidak memiliki fungsi gramatikal. Kalau kita coba paksakan, contoh saja ya, kita paksakan pisahkan menjadi SM dan all misalkan. Nah, SM tidak punya makna, all juga demikian. Tidak punya makna dan tidak punya fungsi gramatikal dalam konteks ini ya. Nah, meskipun di buku kalian ada disampaikan bahwa secara fonologis small ini bisa dipisahkan menjadi 3 konsonan dan 1 vowel. Kalau kita bicara fonologis, tentu kita bicara tentang konsonan dan vowel atau sound symbol. Nah, namun kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap konsonan atau setiap vowel itu memiliki makna atau fungsi gramatikal. Jadi kesimpulannya ialah bahwa small itu satu morfem, dikenal dengan istilah monomorfemik, tetapi apabila kalian pisahkan maka dia sudah tidak disebut sebagai morfem lagi atau diurai ya. Jadi jangan diurai lagi. Beda halnya ketika kata teachers. Teachers ini bisa diurai menjadi 3 morfem, yaitu kata teach, dan s. Sekarang kita coba urai kata smaller. Nah, melihat kata ini terdiri dari 2 komponen ya atau 2 bagian, yakni small dan Small memiliki maknanya sendiri yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, sedangkan memiliki fungsi gramatikal yang menunjukkan comparative atau lebih dari, more ya. Nah, karena dia memiliki 2 morfem maka disebut sebagai bimorphemic. Di sini saya contohkan juga beberapa kata yang termasuk sebagai polymorphemic. Contohnya ialah kata unpredictability. Kalau kita urai, maka kata ini memiliki
4 morfem, yakni kata dasarnya predict, sementara awalan dan akhirannya sebagai afiksis itu ada 3. Maka ini terdiri dari 4 morfem. Dan teachers juga terdiri dari 3 morfem. Nah, apabila sudah lebih dari 2 morfem, maka disebut sebagai polymorphemic. Morfem itu terbagi atas 2 kelompok, yakni yang disebut dengan free morpheme dan bound morphemes. Apa itu free morphemes dan apa itu bound morphemes akan kita diskusikan lebih detail pada slide-slide selanjutnya. Free morpheme adalah morfem yang dapat berdiri sendiri atau biasa juga diterjemahkan sebagai morfem bebas. Maksudnya dia dapat berdiri sendiri di dalam kalimat. Contoh seperti kata small dalam she has a small house. Small dapat berdiri sendiri dan memiliki makna sendiri. Demikian juga dengan big pada kata his house is big. Kata kerja atau verb go dalam kalimat they go to the beach, dan write pada we write a letter. Apa itu bound morphemes? Bound morphemes itu biasanya dalam bentuk afiksis atau imbuhan. Dalam bahasa Inggris ada juga yang disebut dengan bound roots atau bound bases. Tetapi pada dasarnya afiksis berbeda dengan bound roots atau bound bases. Nah, morfem yang seperti afiksis atau imbuhan, bound roots dan bound bases itu tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Nah, contohnya misalkan afiks pada kata teacher yang tadi sudah kita bahas, kemudian pada smaller, ing pada kata speaking, kemudian imbuhan ed dalam atau pada kata worked, dan imbuhan in atau awalan in pada kata indirect. Nah, kalau kita menulis kalimat, maka ketika kita menggunakan imbuhan-imbuhan tersebut, imbuhan tersebut harus melekat pada content words atau free morpheme seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Dia tidak mungkin hadir sendiri di dalam kalimat tanpa melekat pada kata kerja, kata sifat, atau kata lain yang merupakan free morphemes. Masih tentang bound morphemes, tetapi kali ini kita lebih khusus membahas tentang bound roots atau biasa juga disebut sebagai bound base. Nah, bound roots atau bound bases ini tidak bisa berdiri sendiri. Contoh dari bound roots seperti meet pada kata permit, remit, commit, dan admit. Save pada kata receive, perceive, conceive, kemudian set pada kata sedan, sedate, dan seterusnya. Pred pada kata predator, predatory, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan imbuhan atau afiksis yang melekat pada free morphemes, meet, save, set, dan pred ini yang merupakan bound roots atau bound bases tidak melekat pada free morphemes. Bahkan ketika bound bases ini dilepaskan dari tempatnya melekat, maka tempat melekatnya pun tidak dapat berdiri sendiri di dalam kalimat. Nah, itu sebabnya istilahnya dibedakan dengan afiksis. Bound roots ini atau bound bases ini digunakan hanya pada membentuk kata-kata tertentu saja. Oke, saya tidak akan membahas lebih detail pendapat dari Katamba yang ada di buku kalian.
Tetapi sekarang saya akan membahas detail tentang pendapat Lieber yang disampaikan pada tahun 2009. Nah, morphologists therefore make a distinction between affixes and bound bases. Jadi ahli morfologi itu memisahkan antara affixes dengan bound bases seperti yang sudah saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya. Now, bound bases are morphemes that cannot stand alone as words. Jadi bound bases ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai kata. Dia morfem tetapi tidak merupakan kata. But are not prefixes or suffixes. Juga tidak dikategorikan sebagai imbuhan awalan atau akhiran. Sometimes, as is the case with the morphemes path or derm. Jadi kita lihat contohnya untuk bound basis path atau derm, ya. They can occur either before or after another bound base. Jadi dia bisa muncul sebelum atau setelah bound base yang lain. Path precedes the base ology. Jadi path ini hadir sebagai awalan dari ologi atau hadir lebih dulu dari ologi sehingga dia menjadi pathology. Ya, but follows the base psycho. Nah, tetapi dalam psycho dia hadir setelahnya. Oke, O-nya maksudnya. Sehingga menjadi psychology. Psychology, sorry, itu bahasa Inggrisnya. Nah, saya kembali ke path tambah ologi menjadi pathology. Ologinya hadir di akhir. Nah, di sini psychology juga hadir di akhir. Nah, sekarang derm precedes another base in dermatitis, but follows one in endoderm. Nah, sekarang derm kita lihat. Pada kata dermatitis, dia hadir di awal. Tetapi pada kata endoderm, dia hadir di akhir. This suggests that path and derm are not prefixes or suffixes. Jadi, ahli morfologi menggolongkan derm ini tidak sebagai imbuhan prefixes awalan atau akhiran. There is no such thing as an affix which sometimes precedes its base and sometimes follows it. Jadi kalau kita bicara imbuhan, tidak ada imbuhan yang bisa hadir di awal dan bisa pula hadir di akhir. Jadi kalau dia awalan, ya awalan saja. Kalau akhiran, ya akhiran saja. Nah, itu bedanya antara imbuhan atau affixes dengan bound base. Masih tentang free morphemes. Free morphemes ini biasanya dikelompokkan ke dalam lexical category atau content words, atau biasa juga disebut dengan istilah contentives. Nah, yang disebut free morpheme ini atau lexical category dan seterusnya ini memiliki makna utama. Jadi dia memegang core meanings namanya. Nah, yang mana saja yang termasuk dalam free morpheme yang disebut sebagai lexical category itu adalah nouns, verbs, adjectives, dan adverbs. Nah, ini dikenal dengan istilah content words. Mohon diingat istilah itu karena akan banyak kita gunakan pada topik-topik selanjutnya. Nah, kemudian kelompok kedua dari free morphemes disebut sebagai functional category atau function words atau functors. Lebih banyak kita menggunakan istilah function words dalam materi morfologi. Nah, untuk kelompok ini, function words itu tidak memiliki makna, tetapi memiliki fungsi gramatikal. Nah, yang mana saja yang masuk dalam kelompok function words ini, yaitu demonstratives, determiners, intensifier, auxiliaries, pronouns, prepositions, articles, demonstratives,
conjunction, dan seterusnya. Preposition itu dikelompokkan sebagai function words atau functional category. Nah, selama ini mungkin kalian biasa menerjemahkan preposition ke dalam bahasa Indonesia. Seperti misalkan ketika kalian mengatakan under itu di bawah, ya, above itu di atas, dan seterusnya. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Ada preposisi yang maknanya tidak jelas, seperti in, on, at, of, dan seterusnya. Tetapi memang ada beberapa preposisi yang secara semantik atau meaningnya itu biasanya lebih jelas, seperti kata above, below, under, beside, behind, about, before, after. Tetapi secara umum semua preposisi dalam bahasa Inggris itu disebut preposition, itu dikelompokkan sebagai function word yang memiliki grammatical function. Jika ada preposisi yang memiliki makna, meskipun tidak semuanya, mengapa preposisi tidak digabungkan ke dalam content words seperti noun, verbs, adjective, dan adverb? Nah, alasannya ialah karena they fail to undergo inflectional processes. Karena preposisi tidak mengalami proses inflectional atau inflectional process. Sedangkan content words yang lain itu mengalami proses ini. Nah, sebagai contoh misalkan noun. Noun itu mengalami inflectional processes ketika singular berubah menjadi plural. Verbs juga demikian. Ketika adanya perubahan tenses, maka verbnya juga berubah. Kemudian number and person and adjectives. Nah, ini number and person untuk verbs ya. Kemudian adjectives and adverbs juga mengalami inflectional processes ketika berubah menjadi comparative dan superlative. Sementara preposition tidak mengalami proses inflection di dalam penggunaannya dalam kalimat. Selanjutnya, content words belong to the group of open-ended class, meaning that they are readily added with new members and discard old ones. Nah, jadi kalau content words itu mengalami open-ended class namanya, yaitu ada penambahan dan ada pengurangan. Gitu. Sementara preposition itu tidak ada penambahan dalam kosakata bahasa Inggris sampai saat ini. Tetapi faktanya meskipun function words itu tidak memiliki makna, tetapi dia mempengaruhi makna kalimat atau dia tetap wajib kita gunakan di dalam kalimat karena mempengaruhi makna sebuah kalimat. Nah, di sini dinyatakan the meaning of the entire sentence can be blurred without the proper use of function words. Jadi kalau kita tidak menggunakan function words yang tepat, maka makna kalimat kita menjadi tidak jelas. Contohnya pada kalimat the students are studying in the park. Kalimat ini lengkap karena ada content words-nya yaitu students, studying, dan park. Dan juga ada function words-nya yakni the artikel ya, are auxiliaries ya, kemudian in dan the. Nah, kalimat lengkap ini mudah kita pahami karena adanya gabungan antara content words dan function words. Tetapi apabila kalimatnya menjadi kita hilangkan semua function words-nya, kita hilangkan the-nya, are, in, kemudian the-nya. Sehingga yang tersisa adalah content words seperti students, studying, park. Pertanyaannya, apakah kalimat ini masih mudah dipahami?
Tentu saja tidak, karena maknanya menjadi tidak jelas setelah semua function words-nya dihilangkan. Sekarang kita pindah pada bound morphemes. Nah, bound morphemes ini terbagi atas 3 berdasarkan posisinya, yakni yang disebut dengan prefixes apabila dia berada di awal, sehingga kalau kita tuliskan, dia akan dituliskan dengan an kemudian tanda minus, in tanda minus. Ini artinya ini adalah awalan atau prefixes. Nah, selanjutnya ada suffixes atau akhiran. Ini biasanya dituliskan dengan tanda minus dulu, baru kemudian akhirannya. Jadi ini akhiran an, akhiran ing, akhiran dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan infixes. Infixes ini kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai sisipan ya, atau yang berada di tengah. Nah, ini adalah imbuhan yang biasanya diletakkan di tengah kata gitu, atau di tengah sebuah kata dasar. Tapi dalam bahasa Inggris ini jarang yang seperti ini. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang allomorph. Tetapi saya mau awali dengan contoh. Jadi silakan Anda lihat contohnya dulu. Look ditambah ed menjadi looked dalam penyebutannya ya. Jadi ini dituliskan juga simbolnya, simbol bunyinya. Kill plus ed. Jadi ini sudah dipisahkan antara base-nya dengan affixes-nya, antara free morpheme-nya dan bound morpheme-nya. Jadi content words-nya look atau free morpheme-nya look, kemudian bound morpheme-nya ed atau affixes-nya adalah ed. Di sini adalah suffixes karena akhiran semuanya ya. Nah, ketika kita lihat diagram, silakan Anda perhatikan diagramnya. Diagramnya di sini dituliskan the untuk akhiran ed. Nah, karena ada 3 variasi, maka diagramnya dituliskan dengan allomorph 1, allomorph 2, allomorph 3. Kemudian diturunkan menjadi morph 1, morph 2, dan morph 3. Nah, kenapa ada 3 ini? Karena ada 3 ucapan ed. Nah, kalau kalian ingat kembali materi pronunciation dan juga phonology, maka di situ dijelaskan lebih detail tentang bagaimana ed ini diucapkan ketika melekat pada kata. Ternyata ed tidak diucapkan semua dengan bunyi D, tetapi ada yang diucapkan dengan bunyi T dan bahkan ada yang diucapkan dengan ed. Sehingga allomorph dari D ini ada 3, yakni it, te, dan de. Hal yang sama juga terjadi pada suffix s, ya, pada kata benda, books, bags, dan boxes. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ketiga satu imbuhan atau satu akhiran s ini ternyata diucapkan menjadi 3 variasi atau disebut dengan bunyi Z ini memiliki 3 allomorph atau morpheme ini, morpheme Z ini plural, plurality in English, ini memiliki 3 allomorph atau memiliki 3 variasi, yakni is, s, dan z. Pertanyaannya, mengapa z yang ditempatkan di atas? Ya, ini karena Z ini digunakan dia berbunyi Z apabila melekat pada voiced konsonan atau voice sound. Apabila kata tersebut diakhiri atau kata dasarnya diakhiri dengan bunyi voiced sound, maka
S atau ES-nya itu akan diucapkan dengan bunyi Z. Sorry, S saja ya, diucapkan dengan bunyi Z. Apabila diakhiri dengan bunyi voiceless, kata dasarnya, maka S-nya akan dibunyikan S. Sementara apabila diakhiri dengan bunyi desis, maka ES-nya akan diucapkan dengan bunyi is. Berarti, namun dari ketiga varian ini, bunyi Z ini yang paling banyak digunakan. Maka bunyi Z ditempatkan di atas sebagai simbol yang memiliki 3 varian. Jadi, apa itu alomorf? Tadi saya berulang kali mengatakan varian atau variasi dari morphs. Nah, sekarang ini ada definisi dari alomorf. Alomorphs are phonetic realization of a morpheme. Jadi, realisasi yang terdengar oleh kita, yang terucap oleh mulut kita, dan yang kita dengarkan ya orang ucapkan, itulah yang disebut sebagai alomorphs. Kalau kita tuliskan maka dia hanya ada satu bentuk yaitu ed. Tetapi ternyata ketika kita ucapkan dia memiliki 3 varian yaitu te, de, dan it seperti yang terlihat pada slide 17. Nah, jadi alomorphs itu adalah phonetic realization atau bunyi yang kita dengarkan diucapkan oleh orang lain atau bunyi yang kita ucapkan sendiri. Nah, proses yang dilalui untuk membentuk 3 varian ini itu disebut sebagai alomorfi. Jadi, apabila satu morfem diucapkan dengan satu bunyi saja, maka dia hanya dianggap memiliki one morph. Tetapi apabila memiliki beberapa varian bunyi, maka disebut sebagai morfem tersebut memiliki alomorphs. Jadi sekali lagi, alomorphs itu adalah variasi dari morfem tertentu. Tapi kalau dia tidak ada variasinya cuma satu saja, maka bisa kita tuliskan diagramnya memiliki one morph. Saya tambahkan lagi ya, morph itu merupakan realisasi dari morfem dalam bentuk speech atau ucapan dan atau writing, tulisan. Nah, apa yang tersimpan di otak kita itulah morfem. Apa yang kita ucapkan juga disebut morfem. Nah, coba perhatikan akhiran ing pada kata looking misalkan, ing pada killing, wanting. Nah, ini yang tertulisnya ing, yang diucapkan juga ing, berarti tidak ada variannya, tidak ada alomorf. Ini kaitannya dengan slide sebelumnya ya. Maka akhiran ing ini dianggap memiliki hanya satu morf, tidak memiliki varian atau tidak memiliki alomorf, gitu ya. Sekarang kita masuk pada bagaimana cara menghitung morfem dan syllable. Contoh pada kata talk. Nah, di sini dituliskan, ini yang kolom tengah adalah ucapannya atau fonetik simbolnya. Yang kolom paling kanan ini adalah perhitungan silabel dan morfemnya beserta cara menamainya. Nah, kata talk ini terdiri dari satu silabel atau satu suku kata, maka disebut sebagai monosilabik. Nah, talk juga terdiri dari satu morfem. Ini adalah content words, merupakan kata kerja atau verb. Nah, karena tidak ada imbuhannya, maka dia dihitung satu morfem, disebut sebagai monomorfemic. Kemudian, perhatikan kata talks. Talk setelah ditambahkan akhiran s atau suffix s.
Maka silabelnya tetap monosilabik karena kita tidak mungkin memisahkan talk dan S-nya. Nah, untuk pembahasan tentang silabel, kalian boleh buka kembali materi English Phonology-nya tentang silabel, ya, penghitungan silabel. Nah, secara umum saya bisa beritahu atau ingatkan kalian bahwa silabel itu dihitung berdasarkan jumlah vowel yang diucapkan. Nah, pada kata talk, ini diucapkan satu vowel, maka kata ini dianggap memiliki satu silabel atau disebut sebagai monosilabik, meskipun sudah ditambahkan suffix s. Nah, bagaimana dengan morfemnya? Morfemnya disebut sebagai bimorfemic karena terdiri atas base-nya talk dan affixnya s. Nah, ini S juga dianggap sebagai satu morfem. Ingat, morfem adalah unit terkecil yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Nah, S memang tidak memiliki makna, tetapi memiliki fungsi gramatikal. Sehingga kata talks tetap dihitung memiliki dua morfem atau bimorfemic. Nah, bagaimana dengan kata strength? Juga hanya ada satu silabel, sehingga monosilabik. Tetapi polymorfemic. Kenapa disebut poly? Kalau poly berarti sudah lebih dari dua morfem. Cara menghitungnya seperti ini. Kita cari kata dasarnya dulu. Kata dasarnya adalah strong. Kemudian setelah strong berubah menjadi strength. Nah, ini sudah dihitung dua morfem. Kemudian kita tambahkan lagi s. Karena dia noun, maka ditambahkan s menjadi plural. Berarti sudah ada 3 morfem. Yang pertama strong, strength, dan strengths. Oke, maka ini dihitung sebagai 3 morfem, disebut sebagai polymorphemic. Nah, demikian seterusnya. Silakan kalian perhatikan contoh-contoh ini. Apabila ada yang masih membingungkan, silakan ditanyakan di grup WA kita.